Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mendapatkan saya dari ya, ini lanjutkan kita pembuatan informatif berdasarkan topik mengenai berita di Perspektif Indonesia di tahun 2023. Untuk pembuatan masyarakat alternatif hingga lanjut lagi sekali ini. Juga kita habis. Jadi sini eh, kita terakhir yang terjadi adalah kita untuk dari kesempatan dan juga presentasi di Indonesia. Nah, karena kemarin dari hasil riset kita dari dua yaitu dari kecamatan yang bulan Juni ini berbeda dengan hasil riset yang ada di kabupaten ini yang dari detail. Pas dari itu kita harus melakukan ini terlebih dahulu. Ini sebenarnya berlaku di tahapan sebentar, tapi untuk memperlancar dalam proses selanjutnya ini kita ingin terlebih dahulu. Lalu menuju proses ini seperti ini lalu di berdekat muncul masyarakat ini dan di sini di input layer itu kita akan masukkan bagian yang kabupaten dan overlay layernya itu bagian yang kecamatan. Kita kirim nanti pencetakan nanti maka akan hasilnya itu ini hasil hasilnya akan seperti ini nanti. Nah, dari hasil ini kita harus cek kembali di tabel uh, atribut di sini. Jadi uh, hasil yang awal itu yang angka sebenarnya. Jadi nanti hasilnya itu akan ada untuk selanjutnya ini setelah kita mengetahui dari tabel atributnya, kita akan mulai mengirimkan data. Jadi nanti data yang kita pakai itu adalah data berbentuk Excel. Jadi nanti hasilnya ini adalah hasil karena bentuknya CFC, jadi dia agak campur seperti ini ya. Jadi ini yang juga itu adalah isinya seperti yang kemarin, yaitu kecamatan Sanakun yang ada di eh, Kabupaten Indonesia. Lalu ada kolom puskesmas juga. Lalu ada kolom kasus pneumonia, yaitu di angka ini ada 75, 67, 146. Dan untuk kategorinya itu adalah yang rendah sangat tinggi ini. Nah, hasil ini semua didapatkan dari perhitungan yang kita lakukan di SPSS. Jadi kita lakukan seperti ini. Masukkan ke SPSS, jadi ada kolom name, kolom puskesmas, ada kolom kasus, jumlah kasus pneumonia, lalu ini adalah hasil result yang dilakukan dengan kategori kata value ini adalah
Jadi setelah buka itu, eh, awalnya itu tidak berbentuk kata-kata seperti ini, tapi benar-benar menarik. Jadi ada satu, dua, tiga, dan empat. Lalu dari hasil tersebut kita ubah teorinya supaya digampang dengan diubah kita ini menjadi seperti ini. Rendah, tutup, tinggi, dan komitmen. Cara untuk mengetahui urutan nilai yang dicakupi dari setiap teori ini adalah dengan melakukan verifikasi nilai maksimum dan minimumnya yang ada di uh, opsi deskriptif dan frekuensi. Dan setelah dihitung akan didapatkan seperti ini efeknya. Jadi nanti akan ada perhitungan seperti ini. Jadi nilai minimumnya 3 dan maksimumnya 12 kali penentuan dengan persentil yaitu seperti ini. Jadi 1 sampai dari 3, karena nilai minimumnya 3 sampai 5 ini adalah eh, persentil pertama dan seterusnya sampai nilai paling maksimum yaitu 148. Nah, kalau gitu bisa langsung dikategorikan eh, klasifikasi dari jumlah kasus yang ditemui di setiap puskesmasnya. Lalu kita kembali lagi ke Figis. Nah, dari situ nanti kita akan input datanya yang ada seperti yang kemarin dari opsi Open Data Source Manager ini. Lalu kita masukkan file Excel atau CPS. Biasanya CPS, CSV. Hmm. Yang dimasukkan adalah yang bentuk CSV. Yang ini dimasukkan. Jangan lupa untuk dicek kembali di bagian sampel data yang tadi. Ini kalau sudah sesuai bisa langsung di add dan nanti akan muncul hasilnya di sini. Jadi ini setelah dicek kembali di tabelnya akan muncul data seperti ini, sama seperti yang ada di Excel. Lalu setelah sudah selesai, maka kita akan lanjut untuk menjoinkan datanya seperti yang kemarin di join dari plus ini. Lalu untuk join layernya di sini untuk join field-nya kita menggunakan kolom dari yang 3 karena itu yang kita jadikan patokan. Nah, kita target field-nya juga yang 3 yaitu kecamatannya. Dan di sini kita centang bagian join field ini dengan mencentang bagian kasus mengenai atau file atau field yang berisikan data klasifikasi atau kategorinya tadi dari yang kita buat di Excel dan di SPSS. Bisa oke, dan kita apply. Nanti kita akan cek kembali di tabel atributnya dan uh, nanti akan muncul kolom baru di tabel atributnya dengan rincian seperti ini. Ini adalah klasifikasi dari uh, penemuan jumlah kasus pneumonia pada balita. Sudah selesai semua, maka untuk petanya ini sudah siap untuk diliterasi. Kita akan mulai membuat simbologi untuk bisa membedakan tiap-tiap uh, tiap-tiap
daerahnya itu sendiri termasuk kemana. Itu visualisasi datanya. Kita bisa pakai categorize dengan value-nya itu adalah yang fenomena kasusnya tadi yang kategori. Lalu kita bisa random colors. Kita akan pilih yang warna merah. Lalu kita akan setel. Nah, biasanya di sini memang akan ada sedikit tidak urut karena ini dimulai dari support yaitu skala itu rendah ya. Jadi ini harus diubah secara manual. Warna ini harus disesuaikan juga ya. Jadi biar arah penafsiran. Untuk ini rendah, oh, tinggi, dan sangat tinggi. Bisa apply dan oke. Ini adalah hasil klasifikasi. Jadi bisa tambahkan labels untuk keterangan. Di sini kita pakai dari juga atau spesmas ya, biar sesuai dengan wilayah. Kemudian eh, namanya dan juga dari eh, klasifikasi daerah-daerahnya berdasarkan jumlah kasus yang kami. Nah, untuk selanjutnya, karena ini sudah selesai, nah kita akan lanjut untuk melakukan layouting data. Kita bisa menggunakan moving out layout. Kalau memang kalian tidak memiliki eh, folder atau eh, tempat baru untuk layoutnya. Jadi, kita bisa diberikan judul terlebih dahulu di sini. Tapi karena saya sendiri sudah membuat, jadi kita bisa langsung ke layout manager ini dan sini kita bisa langsung. Yang di sini adalah eh, tampilan dari display untuk bisa membuat sebuah peta. Hambatan ini terlihat ya. Kita ditambahkan fill out ya dan juga text tadi. Oke, secara datanya sudah terinput. Kita kan ruang yang tutup di sini ya itu saya memasukkan keterangan-keterangan yang cukup penting juga. Seperti yang kita tahu bahwa dalam
Data itu terdapat biasanya dari garis koordinat ya, yang itu menunjukkan koordinat dari sebuah lokasi. Nah, itu bisa didapatkan dari yang pertama kita akan menuju dari item properti sini, kita akan scroll ke bawah untuk bertanya dengan opsi ini, grid. Kita akan tambahkan satu, terus juga kita akan modify dan di kolom inilah cara kita untuk menambahkan garis-garis koordinat dalam kata ini. Untuk bisa menambahkan jauh lebih banyak, itu kita ubah angka-angka yang ada di belakang koma. Yang kita akan ubah ke video, maka mirip seperti ini. Itu pun yang di video. Semakin dia dikit, dia akan semakin banyak. Kita coba 25 di sini, kita 25. Ini sudah cukup eh, pas ya untuk suatu data. Coba kita 2,6, kemudian 3. Oke, mungkin 3 sampai berarti. Lalu, eh, jangan lupa untuk CRS-nya ini pastikan untuk PBS 84. Nah, mungkin di bawah-bawahnya bisa ini untuk detail-detailnya. Jadi untuk unsur estetika, jadi angka-angka yang di samping ini akan kita ubah jadi lebih nyaman nanti dilihat. Dan untuk format dari koordinat ini biasanya menggunakan degree, minute, dan second. Tapi bisa juga disesuaikan dengan keinginan, bisa dengan suffix. Suffix itu jadi ditambahkan keterangan self atau is-nya, atau hanya degree minute saja. Boleh. Kita kali ini akan mencoba degree minute and second. Nah, mungkin kalau misalkan dilihat ini yang bagian sini, di samping kiri, kanan kiri ini akan sedikit terlihat dilihat. Jadi kita akan ubah di left and right-nya. Kita akan coba ubah menjadi vertical standing atau standing. Kita lihat ini seperti itu. Kalau inside dan outside frame ini maksudnya di luar atau di dalam frame-nya. Dari luar ini seperti ini. Seperti ini. Perbedaannya karena kita pakai vertical standing untuk consider. Di kanan kita coba ubah jadi vertical standing. Seperti ini. Ini adalah untuk tipe garisnya ya. Bisa dalam bentuk solid garis gitu ya, atau titik atau markers. Nah, kalau frame dan annotation only itu biasanya cuma frame dari uh, koordinator itu sendiri dan anotasinya ini saja. Jadi tidak ada garis-garisnya. Ini peta utamanya sudah jadi. Saatnya kita mengisi bagian di keterangan-keterangan ini. Jadi untuk bagian sini ini akan kita isi dengan
logo instansi, lalu nama dari instansi, misalnya bidangnya akan dituliskan legenda, ya, legenda dari apa yang kita gunakan mengenai apa, lalu sumber dari kata ini, dan juga identitas sendiri pembuat kata. Untuk input logo, bisa kita menggunakan add pictures, ini, tambahkan ke ada banyak sekali SPGs ini ya. Kita coba menggunakan raster image karena kita menggunakan logo yang kita pilih. Jadi ke ini kita menggunakan logo dari Universitas Jember dan juga image. Selanjutnya kita akan tambahkan tulisan buat label, wilayahnya, yang ke ubah tulisnya eh, buat ya, misalnya tulisannya. Untuk garis. Lalu kita akan menentukan lebar di sini. Soalnya kita akan install Inventor saja. Hmm. Dan untuk menu ini adalah kotak-kotak semua yang ada di sini. Hmm. Beranjak ke
Ngapain? Kita akan taruh di spesial ini. Dan untuk bentuknya sendiri ini bisa kita sesuaikan. Ini adalah kebanyakan untuk langsung saja pakai bahan tambahan login. Di sini untuk nama-nama sendiri di sini tuh masih uh, base dari kata-kata yang di awal tadi. Jadi memang harus diubah terlebih dahulu beberapa hal. Selanjutnya untuk open ini sekarang proses dari saya. Jadi saya ketahui bahwa untuk tahun ini kasus namanya penanganan kendala dan seterusnya. Pertama, proses kembali dan kita ada aplikasinya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke identitas diri di keterangan ganda. Karena ini juga membutuhkan insight, jadi kita mungkin akan memasukkan insight saja. Jadi, untuk insight kita bisa melakukan admin. Ya.
akan membutuhkan peta baru ya. Jadi di sini akan lagi artinya kembali. Kita akan scroll di icon practice menggunakan menuju overview. Overview ini kita akan pilih banyak ya. Untuk boleh kita akan memilih ikan yang agak terang. Nanti bisa diposisikan. Di sini akan kita tinggal di sini. Hmm, yang kedua ini kita bisa pakai and di bintang diri dan juga simbol. Semua hasil peta dan hasil layout katakan negatif dengan juga peta kasus komitmen dari A di Kabupaten Indonesia di tahun 2003 dan teman-teman tadi bentuk informasi
tidur, karena angin, dan bagaimana keterangannya, di sini juga dituliskan identitas dari anggota dengan sumbernya dan juga perkembangan background mengenai untuk dari peta sehingga disertakan dengan grup tadinya lalu juga untuk koordinasinya itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mengenai warahmatullahi wabarakatuh.